selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat desain retro. Oke, kita langsung saja. Tahapan awal kita buka Adobe Illustrator ya. Ini sementara kita manfaatkan untuk format IG, jadi kita buat ukuran 1080 kali 1080 pixel ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya karena kita akan bikin model retro yang salah satunya adalah menggunakan Adobe Illustrator, kita coba buat segitiga ya, kita menggunakan polygon ya, kita shift aja, pencet shift supaya hasilnya rata vertikal dan horizontal ya. Selanjutnya kita tinggal pencet up and down, tapi yang down itu kita akan lebih, kalau yang up itu dia lebih banyak sisinya, kalau down itu dia lebih sedikit ya pada keyboard ya. Ya, kita pencet shift biar rata ya. Nah, selanjutnya kita akan bikin warna ya, warna window, kita bikin di situ ada namanya swatches, kita cari nah swatches ya. Oke, di swatches ini ada. Oke, yang kita outline kita hilangkan, kemudian warna juga. Nah, kita semacam ini. Nah, supaya paling enggak nanti bisa membuat lingkaran, maka biasanya yang di pusat itu kan lebih kecil ya. Maka ada dua cara. Yang pertama kita bisa rotate semacam ini, saya pencet shift, atau yang keduanya kita pencet atau klik mouse sebelah kanan transform, kemudian kita reflect dan nah sini kan gambarnya ada ya, kita ke horizontal. Oke ya. Nah, kemudian setelah ada satu bidang, kalau misalnya kita ingin cepat, kita bisa manfaatkan file style sini ada namanya distort and transform ya. Nah, ini misalnya aja di copy 20 ya, 20. Kalau 360 dibagi 20 berarti angle-nya atau sudutnya 18 ya. Oke. Sebelum kita kita cek dulu. Nah, di sini ada lingkaran kecil, itu adalah pusat yang akan berputar. Karena yang di sini yang akan berputar di bagian bawah, maka kita klik di bagian bawah ini. Ya, oke. Kita coba ya, klik. Nah, ini otomatis sudah bisa, gambarnya sudah jadi. Nah, kalau kita perbesar, cukup mengambil yang satu intinya. Ini kalau kita lebarkan maka dia lebar sendiri ya. Oke, kita perkecil dulu, saya pencet alt ya, alt, ini dia akan menunjukkan minus ya. Kita perbesar ya, kita perbesar, kemudian ya sampai, nah kira-kira gini ya, sampai dia di luar bidang kerja. Nah, karena yang akan kita cari itu adalah warna retro, kita bisa menggunakan bantuan Google. Kita close dulu, misalnya Google. Nah, teman-teman ini bisa klik di color vintage. Nah, ini kan warna-warna yang banyak banget yang bisa kita manfaatkan sebagai sampel. Nah, ini banyak banget ya warna-warna vintage ada di sini. Kita coba satu aja, salah satunya ya. Kita ke copy aja, copy, kemudian kita kembali ke Adobe Illustrator. Oke, nah kita paste aja dulu. Nah, ini sudah ada sampel yang bisa kita manfaatkan sebagai pengganti warna. Nah, ini kita bisa klik. Ini kalau misalnya kita klik satu, maka semua, nah ini semua masih grup. Rencananya kita akan pisahkan ini ya, pisahkan. Nah, kita coba cara pisahkannya, kita ke objek, sini ada namanya expand appearance ya. Oke, nah ini kita sudah terpisah ya. Nah, kita bisa manfaatkan di sini, misalnya di sini ada klik salah satunya aja, kemudian kita klik ini otomatis berubah ya. Kemudian yang lainnya juga sama ya, kita klik yang ini juga menggunakan warna yang
Nah, oke. Yang sini juga sama, kita menggunakan warna yang ini. Nah, maaf. Ya, oke. Nah, saya semacam ini. Nah, satu lagi ini biar kita bisa menggunakan warna yang coklat. Nah, oke. Nah, ini kita coba ya. Ini masing-masing 3. Nah, sini terpaut 3, sini terpaut 3, sini terpaut 3, sini. Nah, kita coba warnanya kita samakan dulu. Nah, oke. Yang kedua kan agak kemerahan ya. 1, kemudian 1, 1. Oke, kita warnanya kemerahan. Ya, oke. Lagi 1, 1, 1, 1. Nah, ini agak sedikit tua. Nah, yang terakhir kita menggunakan warna coklat. Ya. Oke, menggunakan warna coklat. Ya, oke. Nah, kemudian di sini ada bidang yang lebih ya. Caranya kita tinggal atur. Nah, ini dibuat presisi ya, kotak ini. Nah, kita presisikan. Oke, ini presisikan kotaknya sampai ya. Oke, nah biar efisien teman-teman bisa maaf. Nah, tinggal kita kontrol A. Ya, kontrol A. Nah, sini kan. Kemudian kontrol 7. Nah, ini otomatis sudah terpisah sendiri. Ya, kemudian langkah selanjutnya kan ada background ya. Bisa kita tambahkan di sini window layer dulu ya. Window ada layer. Nah, cek lagi ya, yang bawahnya ini kita tambahkan misalnya nama, kita geser ya. Nah, background, misalkan namanya background. Oke, yang atas namanya misalnya sinar. Oke. Ya, baik. Background kita buat kotak sendiri ya, ini biar nantinya bisa bisa kita ganti-ganti dan lebih luasa. Background ini warnanya kita sesuaikan dengan yang sampel. Nah, oke. Ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan warna-warna retro, yang artinya kita nggak usah pusing-pusing cari warnanya seperti apa, tapi bisa kita manfaatkan dari sampel warna yang ada. Nah, selanjutnya yang akan kita bikin adalah yang paling sering dimunculkan adalah retronya itu misalnya otomotif. Kita coba ya. Nah, misalnya ini bebas saja, saya boleh motor, boleh mobil, boleh. Kira-kira cari yang mobil kuno ya, yang kira-kira banyak komunitasnya ya. Saya tinggal klik copy ya. Kemudian pastikan ini ada di layer yang berbeda ya, misalnya auto lah ya, biar efisien saja. Kemudian kita edit paste ya, kita lebarkan sesuai dengan ukuran, nah misalnya semacam ini ya. Rencananya kita akan cropping lebih rapi, karena kebetulan kalau di AI itu vektor, jadi untuk mengcropping kita bisa lebih buat rapi ya. Oke, kita klik ya, ini pastikan ini seperti sebelumnya. Untuk memutus kita menggunakan pencet Alt ya. Nah, ini putus. Oke, sedikit masukkan ke dalam ya. Ini biar nggak keganggu, kita nonkan aja ya. Nah, untuk memutus kita pencet Alt ya. Oke. Nah, kita pastikan posisinya agak sedikit dalam. Nah, biar gampang, sebaiknya kita juga menggunakan Alt untuk
untuk merapikan ya, di art. Oke, sedikit ke dalam ya, terus klik sedikit lengkungan ya, pastikan hasilnya rapi. Di lengkungan ini juga sama. Oke, ini kenapa kita menggunakan AI, karena kita percepat saja. Kalau misalnya teman-teman ada gambar aslinya atau foto asli, tentu hasilnya juga bisa lebih tajam, karena biasanya kita mengambil data dari Google, maka seringkali gambarnya memang tidak optimal, agak sedikit blur, tapi secara teknis kita bisa siasati dengan di Adobe Illustrator. Ya, ini saya pencet Alt lagi ya, terus kita optimalkan. Nah, kita patahkan ya, Alt. Oke, nah kita turunkan sedikit. Nah, oke. Nah, ya kita lanjutkan, nggak apa-apa ya. Oke, ini memang perlu sedikit variasi dari kita sebagai desainer ya. Oke, klik ya, pencet Alt. Oke, kita beri warna aja dulu ya, biar gampang untuk. Nah, oke, kita kontrol 0. Nah, di sini dua-duanya kita aktifkan ya, antara gambar dengan yang akan kita pad. Selanjutnya kita tinggal kontrol 7. Nah, kira-kira ini sudah jadi ya. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman bisa buat variasinya, misalnya gini, ada tambahan teks misalnya ya, tambahan teks. Teman-teman boleh menggunakan T misalnya ya, misalnya klasik ya. Oke, kita perbesar ya, perbesar misalnya ukurannya biar gampang aja 200 deh. Oke, 250. Tapi ini teman-teman bisa bisa pilih sendiri lah, kira-kira gitu. Nah, kemudian di sini ada, biasa ya, cari pilihan yang agak-agak unik bisa. Nah, cari font-font klasik boleh, font-font itu boleh dicoba ya. Oke, kemudian kita coba setting untuk warna ya, warna bisa kita ambil dari sini boleh. Nah, semacam ini ya. Oke, klasik. Kemudian kita sedikit perbesar ya. Nah, perbesar. Oke. Nah, ini supaya lebih tampil beda ya, misalnya semacam ini. Teks ini masih biasa. Kalau ingin kita ubah secara secara susunan atau mungkin visualnya, kita bisa menggunakan di sini. Di sini ada namanya Share Tool. Ya, nah, maka sedikit. Nah, oke, ini kan sudah tampil beda. Kemudian teksnya ini baiknya kita lihat. Nah, tambahkan aja di layer yang berbeda. Nah, oke. Ya. Baru kemudian kita cek, misalnya setting ini, kalau untuk memperbanyak kita tinggal pencet Alt aja. Nah, kita coba selesaikan satu persatu dulu. Kita edit copy ya, edit copy. Kemudian kita tambahkan layer baru, misalnya untuk outline ya, outline text. Oke. Nah, outline text kita bisa aktifkan. Oh, kita belum copy ya. Nah, kita enter Alt atau kita copy aja dulu, Ctrl C, tapi posisinya ada di sini ya. Outline, edit, paste in place. Nah, oke. Kita aktifkan, kemudian kita ingin beri warna. Nah, warna outline, kita cek di sini ada yang namanya stroke, bisa kita optimalkan secara. Nah, oke, ini sampai mungkin, nah, klasik ya. Oke. Nah, di sini kita coba ya, misalnya ini 30 lah ya, 30.
Nah, di sini di stroke ini teman-teman bisa cek ya, stroke sini. Ini adalah sudut di setiap bidang ini. Kalau kita klik sih, nah udah kelihatan ya. Nah, tinggal warnanya aja teman-teman bisa atur. Misalnya warnanya warna apa ya, warna klasik ya. Ini misalnya sedikit warna up. Nah, udah tampil beda ya. Kemudian selanjutnya kita cek layer dulu ya, cek layer ya, sedikit kita naikkan ya. Ini kalau misalnya teman-teman merasa terlampau terang, bisa diatur di sini nih ya. Oke, kita klik aktifkan. Nah ya, kita bisa menggunakan di sini ya. Di sini kita aktifkan. Nah, maaf, klik. Nah, ini juga bisa. Oke dulu. Warnanya sudah berubah sesuai dengan kebutuhan kita ya. Oke, nah selanjutnya tinggal kita misalnya ingin membuat tampil beda. Misalnya di sini adalah teks, bisa kita atur di bawahnya nih. Klik, misalnya kita cek teks. Oke, pastikan ada di layer yang berbeda misalnya. Nah, oke. Sini, kemudian kita copy aja boleh, kita copy, kemudian yang di atas ini kita tinggal edit, paste aja ya, paste. Nah, kalau double berarti tinggal kita nonkan di ya. Nah, sini misalnya tinggal klik community. Kita bisa atur sesuai dengan size yang kita rencanakan. Oke. Nah, warnanya sama ya, warnanya bisa kita atur. Nah, oke. Ya. Misalnya kita namanya Toyota DX. Oke, ya kita perkecil mungkin sekitar biar menyolok, barangkali menggunakan warna hitam juga nggak jadi soal ya. Kita cek ke bawah dulu, hitam atau warna-warna klasik lah semacam ini. Oke, nah selanjutnya ini biar apa ya, biar lebih terasa lihat terbaca, sama ya, tadi kita copy, kemudian kita berikan outline lagi. Sini edit paste in place. Nah, kita kunci dulu biar nggak terganggu, kemudian kita stroke-nya kita mainkan. Nah, oke, mungkin warnanya kita sesuaikan ya. Nah, stroke-nya kita cek. Nah, kita menggunakan yang rounded. Nah, oke. Nah, ini kan satu bidang yang bisa kita manfaatkan secara apa ya, unik lah ya. Nah, selanjutnya setelah selesai, jangan lupa untuk kita simpan di data kita. Push DMM. Misalnya car vintage ya, misalnya gitu. Warna nama sih bebas. Oke. Ya. Oke. Ya, kita lanjutkan. Model ini sudah jadi.
Nah, sekarang kita optimalkan lagi, kayak misalnya ada quotes ya. Ya, kita cek dulu agar nanti di bawah ini kalau kita akan tambahkan teks masih memungkinkan. Ya, oke. Nah, teksnya quote-nya apa supaya paling enggak secara apa ya, secara psikologis dapat nih ya, biar kelihatan asik. Kita bisa manfaatkan yang namanya ChatGPT ya, ChatGPT ya. Oke. Nah, tinggal cek aja biar gampang ya. Misalnya, nah saya tinggal misalnya bikin quotes. Nah, quotes mobil retro. Nah, udah ini aja, kita tinggal enter. Nah, ini udah muncul nih. Nah, tinggal setelah muncul, nah ini kan kita bisa copy aja ya. Ini enggak boleh apa ya, boleh penuh atau mungkin sekedar ini aja. Nah, kita copy ya, copy, kemudian kita tempelkan di sini ya, kita besar ya. Oke. Hanya teksnya kita cari yang kira-kira unik ya, boleh menggunakan ini. Nah, oke. Kalau misalnya teman-teman ingin membuat apa ya, membuat panel ya, panel di sini ada namanya klik. Nah, simbol. Nah, sini ada artinya ada border, ada, kita coba ya, kita coba dekoratif dan banner and seal. Nah, ini macam-macam yang bisa teman-teman bisa pergunakan ya, kita tinggal klik aja. Nah, oke, misalnya semacam ini ya, ini kan banyak banget yang bisa kita manfaatkan secara visual. Oke, kita klik, kita perbesar ya. Oke, semacam ini. Kalaupun teman-teman ingin ganti, masalah ini juga karena vektor, maka di sini bisa dimanfaatkan untuk penggantian warnanya. Oke, nah juga sama, mungkin warnanya bukan yang sini, mungkin kita bisa ganti hijaunya, mungkin kita sesuaikan ya, kita sesuaikan dengan warna di atas, misalnya warna coklat misalnya, atau ini. Nah, oke, ini juga sama. Nah, kita perbesar ya biar kelihatan lebih. Oke ya. Oke ya, satunya lagi dan yang sama hijau, kita ganti warna. Oke ya, saya kontrol 0 ya. Nah, ini apakah sudah kelihatan atau belum, teman-teman bisa cek ini. Nah, boleh ditambahkan misalnya di sini ada namanya banner ya, misalnya banner. Oke, biar nanti nggak tertutup. Banner, klik sini, kita klik bawah. Nah, oke, ini otomatis sudah bisa terpisah ya. Oke, non, kita sedikit perkecil. Nah, kita matikan ya yang atas kalau misalnya kita pergunakan satu jenis layer. Kita bisa sedikit perbesar atau tarik juga nggak masalah sih ya. Oke, nah kita tinggal tempelkan di bagian teksnya. Teksnya tadi di mana? Ada di sini ya. Oke, kita cek. Nah, oke, teks dinaikkan. Nah, kalau ingin lebih lebar ya, kita bisa gunakan misalnya ukurannya sedikit perkecil. Nah, kalau ingin membuat
lebih lebar. Nah, ini teksnya kita aktifkan. Nah, sini ada namanya karakter ya. Karakter kita klik, misalnya lebarnya jadi 100 misalnya ya. Nah, 75. Nah, ini kan bebas saja. Maaf. Oke. Mobil kita sedikit naikkan ke atas. Nah, oke. Sementara kita sudah jadi. Kemudian rencananya kita akan bikin lebih lebih terasa retronya. Kita save dulu ya. Save dulu. Car vintage, oke, save. Ya. Nah, kemudian kita lari ke Photoshop. Ya. Oke, kita bisa file new ya. New, kemudian kita ukurannya samakan aja, create ya. Oke. Nah, enaknya di mana? Di Adobe. Ini kita ke AI dulu. Ya. Untuk teks nanti kita pisahkan aja ya. Nah, kita mungkin misalnya untuk sunburstnya. Nah, oke, baik. Kita kunci dulu. Kita Ctrl A, edit copy, kemudian kita ke Photoshop, kita Ctrl S, Ctrl V. Oke, pixel aja nggak masalah. Oke, kita perbesar sesuai dengan ukurannya. Oke. Saya Ctrl minus untuk lebih lebar juga nggak apa-apa. Kita perbesar dikit. Oke. Ini juga yang lain juga sama. Untuk teks misalnya kita cek teksnya. Oke, ini teks. Ya, teks kita kunci dulu. Edit copy. Atau mungkin sekalian mobilnya juga boleh. Oke. Edit copy. Kita lari ke Photoshop, edit, paste. Ya. Oke, yang terakhir kita ke banner ya. Banner. Banner dan teks ya. Oke, banner dan teks. Kita copy. Nah, mobilnya jangan lupa ya, karena yang kita copy hanya di sini. Edit copy, kemudian ke Photoshop, Ctrl V, pixel. Oke. Nah, ini kita sudah jadi. Enaknya kita masih bisa bermain-main di layer, enter. Nah, kalau ingin ke bawah ya, tinggal geser ke bawah. Yang ini juga kita sedikit naikkan ke atas ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya ini tinggal kita tambahkan misalnya formanya lebih retro lagi. Kita bisa cari misalnya nama paper ya, paper ya. Ini ada banyak sampel paper, misalnya saya asal ngambil aja. Oke, paper ini juga banyak ya, paper. Oke, kita klik, saya copy, kemudian ke Photoshop, bagian atas ya, Ctrl V. Nah, sudah jadi. Kita perbesar ya, pakai Ctrl T, perbesar. Nah, oke. Selanjutnya ini tinggal kita mainkan multiply, color burn. Nah, ini kan jadi tampilan yang tampilan yang asik ya. Nah, kita bisa mungkin color burn, boleh multiply. Anda bisa coba sesuai dengan. Nah, oke ya. Nah, selanjutnya tinggal kita atur aja sini ya. Atur warna-warnanya, ini kan bisa atur sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, oke. Kemudian biasa ya, untuk selesai di terakhir kalinya Anda tinggal tambahkan new,
misalnya namanya apa ya, Sujendro deh, Sujendro Desain. Oke. Nah, ini sebenarnya teksnya sih paling bagus ada sisi dilebarkan. Caranya aslinya semacam ini. Kita klik ke sini. Ya, aslinya sih seperti ini, 0 ya. Cuman biasa aja. Sehingga lebih menarik, maka kita tambahkan lebih lebar gini. Misalnya 300 atau 400 lah ya. 150. Nah, itu lebih lebar. Tinggal kita taruh di bagian bawah. Nah, oke. Ya, tinggal kita save. Misalnya namanya car vintage ya, vintage design. Oke. Ya, tinggal kita save as ya ke JPEG. Ya, oke. Nah, ini kan teman-teman sudah bisa membuat satu desain yang asik ya. Ya, demikian yang bisa saya berikan. Silahkan mencoba.